Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan berdiskusi mengenai fluidized bed spray coating for improved mechanical properties of particle. Next. Nah, di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Adi Perdana Fatahudin R dengan NIM I0522002, kemudian Arnita Nurili Fitriani dengan NIM I0522014, dan saya sendiri Randi Ferdiansa Hasibuan dengan NIM I0522088. Next. Baik, di sini ada introduction atau penjelasan mengenai pembukaan dari materi yang akan kami bahas ini. Nah, jadi dari gambar itu di antara outer dan inner hull kapal itu biasanya bisa dikasih material isian. Nah, salah satu yang lagi dikembangkan adalah materi granular karena dia bisa menyerap energi waktu ada tabrakan. Tapi masalahnya tuh partikel granular ini gampang rusak. Apalagi kalau kena tekanan tinggi eh, atau gesekan terus-menerus pas kapal bergerak. Nah, kalau dia rusak, performanya tuh akan turun, bisa merusak sistem, bahkan bisa meningkatin resiko pencemaran. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu kita coba lapisi partikel ini pakai coating biar lebih tahan dan kemudian tidak gampang pecah dan tiap bahan menyerap energi secara optimal. Next. Next. Nah, kalau pada slide ini teknologi yang kita manfaatkan yaitu fluidized bed spray coating, di mana partikel-partikel granular itu kita layangkan dulu pakai aliran udara biar dia kayak ngambang gitu. Kemudian kita semprotkan dengan bahan pelapis dalam bentuk larutan atau suspensi. Nah, coating ini nantinya bisa mengeras karena penguapan kristalisasi atau reaksi kimia tergantung bahannya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu partikel jadi lebih kuat secara mekanik, terus tahan abrasi dan nggak mudah gampang menggumpal gitu. Nah, jadi tetap stabil walaupun dapat tekanan tinggi dan digesek terus-menerus. Next. 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 Oh, peningkatan performa dari ini tuh dapat kita ketahui bahwa partikel mampu eh, menyerap energi lebih banyak dan lebih banyak pas pecah. Nah, partikelnya juga jadi lebih tahan tekanan dan gak gampang rusak saat kena gesekan. Nah, yang penting bahan coatingan juga yang dipilih itu yang ramah lingkungan, jadi aman kalau sampai bocor keluar dari kapal. Intinya, eh, ini bisa jadi solusi praktis buat ningkatin keselamatan kapal tanpa ganti struktur besar, cukup dari material isiannya saja. Next. Coba ST3. Kamu ST banyak banget. Nah, pada bagian ini kami menjelaskan metode dan material yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, partikel utama yang digunakan yaitu poraver, eh, yaitu partikel kaca ekspansi dengan ukuran 2 sampai 4 milimeter. Partikel ini punya karakteristik ringan tapi cukup kuat, jadi sudah cocok digunakan sebagai pengisi perut ganda kapal. Nah, untuk bahan pelapisnya pada jurnal ini menggunakan 2 jenis, yaitu yang pertama Candela wax yang punya titik leleh sekitar 66 derajat Celcius, dan yang kedua yaitu silikon 10, yaitu silikon 2 komponen yang elastis setelah mengeras. Kedua bahan ini dipilih karena bisa membentuk lapisan film yang rata dan cukup fleksibel untuk menyerap energi benturan. Next. Nah, eh, tujuan dari pelapisan ini untuk meningkatkan ketahanan partikel terhadap gesekan dan tekanan.
serta menjaga agar performanya itu lebih stabil walaupun karena beban dinamis yang terus-menerus. Nah, untuk alat dan prosesnya kami menggunakan pada jurnal ini alat yang digunakan yaitu bernama Porcel Lab System, eh, yaitu sistem fluidized bed yang memungkinkan partikel dilapisi saat melayang di udara panas. Nah, eh, cairan coating dipompa dan disemprotkan menggunakan nozzle dua fluida. Jadi lapisan itu bisa terbentuk itu merata di seluruh permukaan partikel. Nah, konfigurasinya yang di jurnal ini disesuaikan yaitu kalau wax gunakan bottom spray karena cairan butuh waktu mengeras saat naik. Sedangkan silikon semprot dari atas atau top spray karena jarak antara pompa dan nozzle eh, lebih pendek. Kalau kita lihat dari gambar ini eh, dari tabel tekanan dari tabel yang kita lihat itu bahwa bisa lihat parameter utama seperti aliran udara, suhu dan lain-lainnya semua dijaga konsisten untuk memastikan hasil coating bisa dibandingkan secara teratur atau secara baik dan adil gitu. Next. Nah, setelah proses pelapisan ini tentu ada tahap selanjutnya yaitu melakukan uji karakteristik untuk melihat pengaruh coating terhadap sifat partikel tersebut. Nah, yang pertama yaitu kekerasan permukaan. Nah, yang pertama yaitu menggunakan mikroskop konfokal. Nah, 3D, alat ini memindai permukaan partikel secara vertikal untuk mendapatkan profil 3D dan hasilnya tuh dinyatakan dengan nilai rata-rata gitu, tingkat permukaan atau RA. Nah, dari jurnal ini ukur 7 partikel per sampel masing-masing di dua titik dengan pembesaran 20 kali. Selanjutnya yaitu mengukur densitas partikel menggunakan helium pygnometer dengan prinsip hukum Boyle-Mariotte, volume dan tekanan dibandingkan untuk mendapatkan nilai densitas. Nah, di jurnal ini diukur juga densitas skeletal, yaitu setelah partikel dihancurkan agar semua pori-porinya itu tertutup terbuka. Nah, dari selisih nilai dua nilai tersebut dapat dihitung porositas tertutup di dalam partikel. Next. Nah, yang selanjutnya itu uji mekanik. Tujuan uji mekanik itu agar dapat diketahui kekuatan dan ketahanan partikel terhadap tekanan. Nah, eh, pada uji mekanik ini dilakukan tiga, yaitu single particle compression, terus multi particle compression, dan abrasi. Nah, terus eh, pada uji mekanik ini dapat juga mensimulasikan beban gesek dan benturan seperti di double hull kapal. Next. Kemudian untuk materials dan methods-nya, eh, partikel Polaroid memiliki variasi bentuk dan ukuran. Hasil dari uji mekanisme seperti gaya hancur atau modulus elastisitas bisa sangat bervariasi. Oleh karena itu, menggunakan teori small sampling untuk menentukan jumlah minimum sampel yang masih dapat mewakili sifat material secara akurat. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, digunakan koefisien korelasi Pearson dengan rumus koefisien korelasi sama dengan covariance antara variabel A dan B per simpangan baku masing-masing variabel. Koefisien ini digunakan untuk mengetahui apakah dua parameter, misal gaya hancur dan energi serap, saling berkaitan secara linear. Nilai rho mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Evaluation dan resultnya, kualitas pelapisan, dua jenis bahan pelapis diuji, yaitu tadi wax sama silikon. Nah, pada coating lilin ini hasilnya baik
dengan lapisan merata. Sedangkan kalau yang silikon itu nggak merata, ada yang sedikit menggumpal, ada yang biasa aja. Gambar mikroskop di bawah ini menunjukkan partikel parafer dengan lapisan wax berwarna merah. Tapi di sini, jadi ada waxnya di sini. Di sini partikel parafernya terlihat mulus dan menyelimuti seluruh permukaan partikel. Perbandingan visual dan 3D permukaan partikel yang ini belum di coating, ini menggunakan wax coating dan silikon coating. Kalau tanpa coating itu permukaannya halus, eh, kekasarannya kurang lebih 15 mikrometer, sedangkan untuk wax permukaan kasarnya kurang lebih 30 mikrometer, sedangkan yang silikon ini yang paling kasar yaitu 33 mikrometer karena sebagian droplet tidak menyebar rata. Pada pelapisan dengan silikon, proses lebih menantang. Viskositasnya tinggi, menyebabkan nozzle sering tersumbat dan partikel menjadi menggumpal. Akibatnya, hasil coating tidak seragam dan partikel banyak yang saling menempel. Kemudian, densitas dan porositasnya. Parafer tanpa coating memiliki densitas 464 kilogram per meter kubik dengan porositas tertutup 75,6%. Sedangkan dengan coating lilin, densitas naik 15,6% menjadi 536 kilogram per meter kubik. Sedangkan untuk coating silikon naik 6,8% menjadi kurang lebih 495 kilogram per meter kubik. Kenaikan ini dianggap masih tetap cocok untuk aplikasi misi double hull kapal sehingga ringan dan menyerap energi. Untuk pengujian abrasi dalam ujian getaran seperti simulasi pada kapal, nah partikel tanpa coating mengalami abrasi sekitar 14,6%, masanya tuh hilang. Sedangkan kalau di coating dengan lilin hanya 0,3% yang hilang. Kalau dengan silikon hampir tidak ada abrasi. Hal ini menunjukkan bahwa coating sangat efektif untuk mencegah keausan akibat gesekan antar partikel. Kemudian ada uji tekan satu partikel. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat satu partikel terhadap tekanan. Nah, kalau yang warna oranye atau kemerahan ini menggunakan lilin. Kalau yang putih ini menggunakan eh, silik, silikon atau silika. Nah, partikel ditekan itu sampai pecah dan dihitung gaya hancur, modulus elastisitasnya, serta energi yang diserap. Kalau yang lilin ini dia lebih cepat pecah lilinnya dulu sebelum partikel yang di dalamnya. Sedangkan kalau silikon ini dia coatingnya tetap utuh walaupun partikel yang di dalamnya sudah pecah. Berikutnya buat yang tekanan ini ada rumusnya. Yang pertama ada rumus tekanan hancur atau crushing stress, yaitu dengan rumus F crushing per I dikali R kuadrat. Dan kemudian untuk rumus gaya kontak awal atau Hertzian kontak, yaitu gaya sama dengan 1/3 dikali EP per 1 min P kuadrat P dikali akar dp dikali S pangkat 3/2 dengan keterangan EP adalah modulus Young partikel, PP yaitu rasio Poisson 0,3, dp diameter partikel, S deformasi vertikal. Nah, ini kemudian ada grafik hasil. Ini di sini ada dua kurva. Jadi yang di sebelah kiri adalah kurva regangan, kurva tegangan-regangan yaitu stress strain, dan yang sebelah kanan ini adalah grafik distribusi modulus Young dengan tekanan hancur. Jadi untuk
gambar stress strain yang sebelah kiri ini adalah menggunakan lilin dan yang sebelah kanan menggunakan silikon. Dan kedua gambar yang di sampingnya juga sama, yaitu yang sebelah kiri itu lilin dan silikon. Jadi partikel berlapis silikon memiliki daya tahan yang lebih tinggi dan menyerap energi lebih banyak dibanding ukuran besar. Uji tekan banyak partikel atau bulk test. Jadi simulasi kondisi real di dalam silinder dengan partikel di dalam silinder dan ditekan bersama-sama. Jadi ini untuk granulnya yang sudah di coating ini akan di press di dalam sebuah silinder menggunakan hydraulic press seperti pada gambar sebelumnya yang berbentuk bola. Jadi ini penampakan partikel setelah uji tekan tanpa coating itu hampir seperti bubuk. Jadi ini gambar yang di atas itu yang putih itu di granul nggak dikasih coating sama sekali. Jadi pure. Untuk yang kedua yang warna oranye itu diberi coating lilin. Itu hasilnya hancur tapi menyatu seperti batu bata keras. Nah, kemudian yang gambar ketiga ini putih agak lebih pucat ya. Itu di coating dengan silikon. Hasilnya masih menyatu dan lentur seperti spons. Kemudian di sini ada grafik stress strain rata-rata. Yang kiri itu tanpa coating sama sekali dan yang sebelah kanan itu dengan coating lilin atau wax. Jadi eh, coating lilin memberikan modulus Young yang jauh lebih tinggi di atas 40% strain, menunjukkan struktur yang baik, kuat. Kemudian adalah ada energi yang diserap. Jadi energi dihitung dari luas kurva tegangan rebingan hingga titik 7 mm displacement. Menggunakan rumus numerik yaitu energi yang diserap sama dengan integral dari F dikali ds. Dengan metode trapezoid. Di sini dilihat di tabel eh, ada tiga ya, ada pure, Candelaria wax, dan silicon. Bisa dilihat dari kandel lilin wax didapat energi yang diserap itu sebesar 13,06 joule dan sedangkan yang pure tanpa coating didapat 9,775 dan silikon 6,19. Jadi yang paling tinggi di sini adalah lilin. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.